Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini saya Munfarida dari Prodi S1 Manajemen semester 4. Pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Islam dan Iptek di bab lingkungan dan air. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang pohon yang akan saya tanam, yakni pada pohon durian, yang dimana pohon durian ini banyak orang yang sudah mengetahui dan bahkan menjadi buah favorit pada sebagian orang-orang. Jadi buah durian ini adalah jenis tanaman buah yang berupa pohon. Jadi pohonnya itu bisa menjadi besar banget gitu. Tapi untuk berbuahnya pun tidak harus menunggu pohon itu besar. Bisa di waktu udah baru kecil itu sudah berbuah. Itu tergantung pada jenis dari durian tersebut. Dan buah durian pun memiliki banyak macam-macam jenis, yakni diantaranya di antara beberapanya ada durian sukun, durian petruk, durian sitokong, durian simas, durian sunan, durian otong, durian sidodol, durian montong, dan biasa yang paling terkenal dan yang paling mahal biasanya harganya itu durian durian musang king ya. Musang king itu menjadi durian yang terfavorit dan memang harganya kalau beli menjadi sangat mahal. Baik, di sini juga buah durian tidak hanya buahnya yang bisa dinikmati, akan tetapi pohon durian ini memiliki banyak manfaat. Manfaat durian itu salah di antaranya yang pertama, tanamannya sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring. Jadi penanaman pohon durian ini sangat bermanfaat bagi tanah agar untuk melindungi air, melindungi tanah itu agar tidak longsor, karena dia dapat menyerap air hujan. Terus selanjutnya, batangnya untuk bahan bangunan, perkakas rumah tangga, kayu durian setara dengan kayu sengon sebab kayunya cenderung lurus. Jadi kayunya ini sangat bermanfaat juga jika tidak hanya bisa berbuah, tapi juga kayunya bisa digunakan untuk bahan bangunan, bisa dibikin jendela, almari, pintu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bijinya yang memiliki kandungan pati cukup tinggi berpotensi sebagai alternatif pengganti makanan. Biasanya ini itu biji dari buahnya itu bisa dimasak lagi, bisa dikukus atau direbus dan dicampur dengan daging atau semacam lainnya. Selanjutnya, kulitnya yang berduri itu pun memiliki manfaat, yakni bisa sebagai digunakan bahan abu gosok yang bagus dengan cara dijemur sampai kering dan dibakar sampai hancur. Jadi kulitnya pun tidak hanya berduri ya, tapi kan jarang orang yang tahu jika kulitnya itu juga bisa digunakan untuk abu gosok, karena hanya berduri dikiranya itu hanya cukup dibuang saja, tapi ternyata memiliki manfaat lainnya. Dan pohon durian ini tidak hanya hanya satu wilayah ya, akan tetapi durian juga bisa ditemukan di berbagai macam pulau atau provinsi, bisa juga sampai di negara lain yang masih di Asia Tenggara itu masih bisa ditanami pohon durian, karena memang itu tanahnya tanah tropis gitu. Untuk penanaman durian pun tidak sulit ya. Ini hanya membutuhkan curah hujan untuk tanaman itu maksimum 3.000 sampai 3.500 mm atau per tahun, dan minimal 1.500 sampai 3.000 per tahun.
intensitas cahayanya pun matahari dibutuhkan durian adalah 60-80%. Jadi juga ini pohon durian ini juga harus seimbang itu antara air sama penyerahan dari matahari itu memang harus cukup. Durian tidak bisa hidup jika hanya pada suhu-suhu tertentu saja. Tidak suhu dingin saja atau panas saja, tapi harus panas dan dingin itu harus setara. Gitu. Dan media tanam ya, tanah itu menjadi media tanam yang memang cocok untuk durian. Tanahnya harus subur, tanah yang kayak bahan organik. Jadi tanahnya cari yang subur, tidak yang kering tanpa ada kayak kering berdebu gitu. Itu membuat pohon durian tidak menjadi subur. Dan tanah yang cocok untuk durian itu jenis tanah grumosol dan ondosol. Tanah yang memiliki ciri-ciri warna hitam keabu-abuan gitu. Itu lebih menjadi favorit pohon durian gitulah. Dan benihnya pun tidak mudah didapatkan. Maksudnya bukan sembarang habis makan buah durian terus itu bijinya langsung ditanam itu tumbuh. Iya bisa tumbuh, tapi nggak pasti itu bisa berbuah gitu. Jadi dibutuhkan memang asli emang diolahnya itu khusus dari induknya, memang ada syarat-syaratnya gitu. Tidak sembarangan emang ya bisa, semuanya bisa hidup tapi tidak menjamin itu bisa berbuah gitu. Selanjutnya ini ya, buah durian ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang pertama, untuk kesehatan tubuh manusia, itu yang pertama menjaga kesehatan pencernaan. Nah, buah durian ini mengandung serat yang cukup tinggi sehingga dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dan bermanfaat. Nah, jika sembelit bisa ini untuk mengatasi sembelit, ini bisa melancarkan jika memakan buah durian ini. Selanjutnya yang nomor 2 ada mencegah penuaan dini. Nah, buah durian mengandung banyak antioksidan yang berperan dalam melawan radikal bebas. Sel-sel tubuh pun akan terhindar dari kerusakan. Adanya manfaat ini juga bisa lebih awet muda. Jadi dengan kandungan antioksidan yang tinggi, buah durian ini bisa membuat kulit kita itu menjadi kelihatan lebih awet muda gitu. Jadi tidak mudah keriput ataupun yang lainnya. Selanjutnya manfaat untuk kesehatan ini kesehatan jantung nih, mendukung untuk kesehatan jantung. Durian ini karena untuk bisa menurunkan kadar kolesterol jahat karena durian memiliki serat yang banyak di dalamnya. Nah, karena jantung pun itu penyebabkan kan karena penumpukan kolesterol yang banyak kan. Nah, jadinya ini bisa nih kalau untuk mengonsumsi bukan padahal kan banyak orang itu mengira kalau makan durian malah menambah sakit jantung kan, tapi kan sebenarnya buah durian ini malah memiliki banyak manfaat yang sangat besar. Selanjutnya manfaat untuk kesehatan, menurunkan resiko kanker. Nah, di sini durian pun walaupun kulitnya berduri tapi baunya menyengat, tapi ini mempunyai manfaat yang sangat besar ya, karena untuk menurunkan resiko kanker. Nah, menurunkan itu kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Namanya juga menurunkan, nggak pasti harus menyembuhkan. Jadi sedikit mungkin usaha yang mempunyai penyakit kanker mungkin bisa lebih membaik, walaupun butuh proses yang panjang, karena durian ini kan mempunyai antioksidan. Ini berperan untuk mencegah pembentukan sel-sel abnormal di dalam tubuh berkat
tambahan juga ada vitamin A, B, dan E yang cukup. Durian mampu menurunkan resiko penyakit kanker karena durian juga memiliki vitamin yang lain, ada vitamin A, B, dan E gitu. Selanjutnya bisa mencegah nyeri sendi nih bagi orang. Banyak kan yang sering mengeluh sendinya sakit, tiba-tiba tadi gara-gara jalan aja sendinya sakit gitu kan. Dan nyeri sendi pun tidak pandang umur, tidak pandang bulu juga, itu sendi pun bisa sakit di umur berapapun. Jadi salah satu pencegahannya bisa mengonsumsi durian ini, karena durian juga karena mempunyai vitamin C, terutama jika dimakan mentah. Sang durian segar atau beku mengandung 48 gram vitamin C. Jadi durian ini juga akan memiliki bertambah vitamin jika dalam keadaan beku gitu. Selanjutnya bisa mengontrol tekanan darah. Mengontrol tekanan darah ini manfaat bagi manfaat ya. Buah durian ini memiliki banyak sekali zat-zatnya yang seperti kalium. Kalium ini sangat berperan dalam membantu mengontrol tekanan darah agar tetap berada di rentang yang normal. Artinya konsumsi buah tropis ini dalam porsi yang sesuai mau menurunkan resiko terjadinya tekanan darah. Nah ini jadi ya, tapi untuk buah durian ini juga tidak dianjurkan untuk memakan yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya pada penjelasan kali ini. Selanjutnya mari kita tanam pohon duriannya. Pada kesempatan kali ini akan ditanam buah duriannya di belakang rumah. Ya, di belakang rumah dekat kolam. Mari kita tanam. Teman-teman, ini pohon duriannya yang akan ditanam pada mata kuliah air dan lingkungan. Dan saya ini mendapatkan pohon ini tidak membeli, karena kebetulan saudara saya mempunyai pohon ini dan saya dikasih, jadi nggak perlu membeli. Tapi jika ingin membeli bisa dengan membayar 30-40 ribu saja. Selanjutnya mari kita tanam pohonnya di ladang. Alhamdulillah, pohon duriannya sudah saya tanam, dan semoga dengan salah satu kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi saya dan keluarga saya, bahkan bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitar saya. Dan mohon maaf apabila dalam video ini ada beberapa hal yang kurang sopan ataupun tidak berkenan di hati para teman-teman semua. Saya pribadi
mengucapkan mohon maaf seterus-terusnya dan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.